Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudy Hafiz dari Politeknik Negeri Samarinda, kelas 1D Akuntansi Manajerial dengan NIM 2065178. Di sini saya akan membahas topik 4, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Fungsi-fungsi manajerial menurut Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian, perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Sampai saat ini belum ada konsensus di antara praktisi maupun para teorisi apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen dari beberapa penulis, yaitu yang pertama ada Lewis A. Allen, yang kedua ada Prajoedioatmosoedirjo, yang ketiga ada John Robert Baseline PhD, yang keempat ada Henry Fayol, yang kelima ada Luther Gulick, yang keenam ada Constance O'Donnell, yang ketujuh ada William Hahnemann, yang kedelapan ada Dr. S.P. Siagian MPA, yang kesembilan ada William Spriegel, yang kesepuluh ada George R. Terry, yang ke-11 ada Linda F. Urwig, yang ke-12 ada Dr. Winardi S.E., yang ke-13 ada Deliang Gie. Pada hakikatnya, bila dikombinasikan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, forecasting, yang kedua, planning termasuk budgeting, yang ketiga, organizing, yang keempat, staffing atau assembling resource, yang kelima ada directing atau commanding, yang keenam ada leading, yang ketujuh ada coordinating, yang ke-8 ada motivating, yang ke-9 ada controlling, yang ke-10 ada reporting. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi. Yang pertama planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan yang berbeda tetapi mengandung arti yang sama, di mana pada dasarnya adalah fungsi staffing, directing, atau leading. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang planning. Planning itu adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks memutuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai. Bila hal itu dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai. Itu salah satu penjelasan dari planning. Lalu saya akan menjelaskan tentang organizing. Organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa ke arah tujuan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang staffing. Staffing adalah penarikan atau recruitment, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Fungsi staffing adalah pembuatan sistem penggajian, penilaian karyawan untuk promosi, demosi dan pemecatan, latihan dan pengembangan karyawan. Lalu selanjutnya ada pengarahan atau leading. Fungsi leading untuk membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan directing, motivating, actuating, atau lain-lain.
Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang controlling. Semua fungsi sebelumnya tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling, atau sekarang dengan istilah pengendalian. Pengawasan controlling, penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, di sini pengawasan itu ada pengawasan positif dan pengawasan negatif. Nah, pengawasan positif itu mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Nah, kalau pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Lalu ada juga fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Nah, fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Nah, yang kedua dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Lalu, fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu mewakili perusahaan di bidang pengadilan, yang kedua mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, yang ketiga mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Nah, lalu ada juga kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar. Yang pertama, bisa mengadakan pengumuman, yang kedua menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan, yang ketiga menyelenggarakan pameran, yang keempat mengatur siaran melalui radio, yang kelima mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, yang keenam membuat analisa dari pendapat umum, yang ke-7 menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Sekian penjelasan saya tentang topik 4, yaitu fungsi-fungsi manajer. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.